Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan di-skip, jangan di-skip. Kecaruk maning ambi ison ning podcast Mandua Banyuwangi. Senior Islamic High School to Banyuwangi, Great Dignity. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mandawangi. Kembali lagi dengan kita Diary Aldina dan Danira di segmen Baca, Bincang Apa Aja. Ups, bercanda. Apa kabar Kak Aldina? Alhamdulillah baik. Kak Danira gimana nih kabarnya? Baik juga nih Kak tentunya. Baik juga. Oke. Nah, kali ini kita mau ngobrolin apa sih Kak Danira? Oke, jadi hari ini itu kita mau ngobrolin tentang BPVP-nya Banyuwangi. BPVP-nya Banyuwangi? Benar banget. Apa sih Kak BPVP itu? BPVP itu Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas. Wow, kira-kira seperti apa sih Kak? Oke, langsung saja mungkin Sobat Mandawangi udah pada penasaran nih dengan special guest hari ini Kak. Wow, siapa kira-kira special guest kita kali ini? Oke, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Mbak Putri, Mbak Mutiara, gimana kabar, sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah juga sehat. Seperti yang Mbak Putri, Mbak Mutiara lihat kondisi saya saat ini, alhamdulillah sehat walafiat. Ya, Alhamdulillah. Oke, Bapak bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mungkin Sobat Mandawangi pada penasaran nih Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini adalah hari yang sangat spesialis bagi kita semua, terutama bagi generasi muda bangsa Indonesia. Karena hari ini tepat pada tanggal 28 Oktober sebagai peringatan Hari Sumpah Pemuda, Hari Sumpah Pemuda, sehingga ini menjadi momen yang tepat untuk menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan BPVP Banyuwangi, terus relevansinya dengan generasi muda masa kini. Baik, untuk memperkenalkan, saya namanya Arsad, Kepala Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Banyuwangi. Ya, tuh. Nama saya cukup singkat Mbak, Arsad aja. Pak Arsyad. Baik. Pak Arsyad. Oke. Jadi awalnya datang di Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyuwangi ini gimana perasaannya Bapak Arsyad? Nah, alhamdulillah pas saya masuk di madrasah ini, saya melihat ada kesejukan, ada inovasi-inovasi baru. Saya melihat ketika saya diajak masuk ke dalam ruangan, bertemu dengan para guru-guru, terus menyampaikan berbagai program-program yang berkaitan dengan penguatan skill dan keterampilan bagi peserta didik. Itu alhamdulillah luar biasa. Dan pada saat kami mau pamitan pulang kok diajak untuk podcast, itu juga sesuatu apresiasi yang sangat luar biasa ya. Betul. Untuk memberikan akses informasi kepada masyarakat Banyuwangi terkait dengan apa sih itu Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas kan, itu kan Mbak? Betul. Betul sekali. Nah, kalau saya ingin menyampaikan secara singkat bahwa Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas itu dulu namanya BLK. BLK itu dulu namanya BLK, Balai Latihan Kerja. Namun perlu saya menyampaikan bahwa di bawah kepemimpinan Bu Haja Ida Fauzia selaku Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia itu melakukan transformasi melalui keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia nomor 38 tahun 2022 tentang 9 lompatan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Nah, dari 9 lompatan itu Mbak Mutiara, Mbak Putri, salah satu di antaranya itu adalah transformasi BLK menjadi Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas. Jadi BLK menjadi Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas. Gitu Mbak. Baik. Jadi dulu namanya itu BLK ya Bapak? Benar. Bisa diceritakan sedikit dong Pak, program-programnya BPVP Banyuwangi itu seperti apa? Nah, ini perlu saya menyampaikan kepada peserta didik nih, bahwa di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas itu memiliki beberapa kejuruan-kejuruan, ya. Itu murni penguatan skill dan keterampilan.
Kalau di PPP Banyuwangi itu ada kejuruan pariwisata, kemudian ada kejuruan las welding. Nah, sekedar informasi aja untuk 2 kejuruan ini itu sekarang dibina langsung oleh pihak Austria. Itu pembangunan sarana fisiknya, kemudian sarana peralatannya, kemudian instrukturnya itu sudah bersumber dari Austria. Nah, kemudian instruktur nantinya yang akan melakukan, yang melatih nanti di kedua jurusan tersebut itu instrukturnya sudah dilatih di Austria. Dan saat ini instruktur Austria itu lagi kegiatan in-house training di BPPB Banyuwangi untuk peningkatan kualifikasi dan kompetensi para instruktur di bidang pariwisata dan bidang welding. Nah, selain 2 jurusan tersebut ada jurusan TIK, kemudian ada jurusan teknologi fashion industri, ada jurusan otomotif, ada jurusan pengolahan hasil pertanian dan perikanan, gitu Pak. Nah, jadi kalau anak-anak kita ini alumni SMA 2 Banyuwangi ini ingin mengakses pendaftaran LIN atau pendaftaran pelatihan berbasis kompetensi di BPP Banyuwangi, monggo silakan. Cukup masuk di aplikasi Siap Kerja, itu pasti akan mendapatkan akses informasi berkaitan dengan pelatihan itu. Oke. Ya. Gitu, Mbak. Bermacam-macam sekali. Banyak jurusannya, Mbak. Banyak. Jadi sekaitan dengan itu ada keinginan Kaula Madrasah untuk menciptakan madrasah skill. Nah, kalau mau kita berkolaborasi karena memang kita di BPP Banyuwangi itu orientasinya adalah untuk peningkatan kompetensi, penguatan skill ya kepada para pencari kerja itu, Mbak. Ya. Jadi bisa memberikan peluang kepada mungkin alumni yang mau mencari pekerjaan ngoten nggih, Pak. Nah, ini menyangkut masalah mencari kerja. Ya. Tugas kami di PP Banyuwangi bukan menciptakan lapangan kerja, Tetapi tugas kami adalah melatih para pencari kerja, ya, melatih para pencari kerja dengan berbagai macam kejuruan atau skill yang harus dipenuhi oleh para pencari kerja. Nah, kalau usia kerja kita kan usia 18 tahun dong, ya, berdasarkan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan bahwa usia siap kerja itu adalah usia 18 tahun ke atas. Nah, sehingga yang kami bisa terima, yang kami bisa akomodir untuk menjadi peserta pelatihan berbasis kompetensi di BPPB Banyuwangi itu adalah yang sudah berusia 18 tahun, gitu Mbak. Gitu Mbak. Oke, jadi itu peningkatan passionnya ngoten nggih, Pak. Ya. Jadi mungkin mereka yang sudah bisa tertarik ke BPVP-nya Banyuwangi yang bakal ada pelatihan passionnya tersebut, mereka itu bisa secara matang sehingga bisa siap untuk mencari pekerjaan tersebut. Ya, benar. Nah, misalkan salah satu jurusan nih teknologi passion ya, passion industri ya. Salah satu jurusan yang sangat diminati oleh masyarakat Banyuwangi, terutama para adik-adik perempuan ya, adik putri itu begitu banyak yang pendaftarnya yang merespon jurusan tersebut. Kenapa? Mereka dibekali dengan berbagai macam keterampilan, berbagai macam skill, sehingga setelah selesai mereka memiliki pengetahuan teknis, kemudian dilatih dengan pelatihan metodologis, kemudian setelah itu mereka dilakukan uji kompetensi. Nah, setelah selesai uji kompetensi dan mereka dinyatakan kompeten, maka akan diberikan legacy dalam bentuk sertifikat kompetensi. Dan setelah mereka mendapatkan sertifikat kompetensi, maka secara otomatis mereka sudah bisa mengolah dan membuat baju dong. Seperti baju yang Mbak buat saat ini, mereka sudah bisa bikin sendiri nih. Mereka bisa punya keahlian, punya keterampilan. Nah, pasca mereka punya kemampuan dan keahlian untuk membuat baju jadi, maka secara otomatis pasti mereka bisa membuat wirausaha mandiri bagi para yang alumni yang telah memiliki skill dan keterampilan di bidang pembuatan baju gitu. Jadi lebih diasah gitu ya Pak? Iya, biar diasah skill dan keterampilannya. Di sana kami punya peralatan lengkap. Jadi difasilitasi peralatannya. Nah, perlu yang terpenting dari adik-adik sekalian bahwa seluruh peserta yang ikut pelatihan berbasis kompetensi di sana itu gratis loh. Gratis. Nggak perlu bayar-bayar, malah kami tanggung konsumsinya. Kita berikan snack setiap pagi, kemudian siang harinya kita kasih konsumsi untuk makan siang. Terus setelah selesai pelatihan berbasis kompetensi, kami berikan bantuan transportasi dalam bentuk
dalam bentuk dana lah gitu. Jadi sudahlah digratiskan, kemudian dikasih fasilitas baju seragam, kemudian sepatu, kemudian setelah selesai pelatihan berbasis kompetensi, kami berikan uang pengganti transportnya selama mengikuti pelatihan di BPPP Banyuwangi. Itu Mbak. Asik kan Mbak? Iya Pak, sudah terjamin comfortable. Insya Allah. Bagi yang betul-betul mau belajar dengan baik dan serius, pasti akan mengetahui, memiliki skill dan keterampilan yang bisa diandalkan. Baik. Gitu Mbak. Seperti Mbak nih kalau udah tamat nih, kita punya jurusan TIK nih. Nah, seperti apa sih Pak? Jurusan TIK ada desain grafis. Kalau misalkan mau ahli di bidang desain grafis, bolehlah nanti setelah Mbaknya tamat di sekolah madrasah 2 negeri, dia bisa langsung kita terima di sana untuk salah satu kejuruannya itu adalah teknologi informasi dan komunikasi. Programnya ada desain grafis ya gitu ya. Ayolah Mbak, aku tak tunggu di sana ya. Di sini saya bawa nih. Ini saya bawa nih koordinator strukturnya nih. Ini yang penanggung jawab seluruh tenaga struktur di BPP Banyuwangi ini ada Pak Tama nih. Nah, gitu. Oke. Ya Mbak. Siap Pak. Oke ya. Untuk kira-kira tujuan Bapak dan tim dari BPVP Banyuwangi terkait dengan penguatan skill dan juga pengasahan untuk kegiatan ekstrakurikulernya di Mandua Banyuwangi itu apa sih Pak? Nah, kalau boleh tahu. ini kan misalkan nih, tadi setelah saya disampaikan bahwa ada beberapa kegiatan ekstrakurikuler di sini nih, termasuk diantaranya adalah pembuatan baju. Nah, kalau di madrasah itu kan dianggap dia menjadi salah satu pembelajaran ekstra kan. Tapi kalau kami pelajaran pokok. Ya, jadi di sana itu bukan sekedar tambahan, bukan sekedar ekstrakurikuler, bukan. Memang di sana materi pokoknya yaitu mengetahui, memiliki skill dan keterampilan membuat baju itu ya. Jadi memang durasi waktu dan durasi materi pelatihannya itu beda. Sehingga misalkan kegiatan ekstrakurikuler di madrasah ini, kalau kami di pokok dan itu akan semakin matang, semakin detail tingkat skill dan keterampilannya di bidang busana. Gitu. Itu Mbak ya. Jadi ada keterkaitannya juga. Iya, nih, betul. Kak. Sangat ada relevansinya. Hanya yang membedakan itu adalah kami belum bisa melatih, kami belum bisa mendidik anak-anak yang usia sekolah itu. Karena usia sekolah kan ini kan masih 17 tahun nih. Kalian ini kan sudah 17 tahun sekarang nih ya, ya enggak? Nah, usia 17 tahun itu nyebrang ke usia 18 tahun. Nah, nanti kan pada saat usia 18 tahun baru kami bisa latih di BPPP Banyuwangi. Baik. Ada nggak sih Pak output yang harus mereka raih kalau misalnya kita ambil di pembuatan baju? Berarti kita kalau lulus harus bisa bikin baju gitu. Ya, outputnya itu begitu Anda keluar, Anda sudah punya skill dan keterampilan atau disebutnya Anda memiliki kompetensi. Anda memiliki kompetensi untuk membuat baju jadi. Dan kalau Anda tidak kompeten, pada saat dilakukan uji kompetensi Anda tidak diberikan sertifikat kompetensi. Mengulang lagi. Iya, itu ya kalau di istilah mengulang. Tapi sampai saat ini tidak ada yang mengulang, semua kompeten. Pada saat keluar itu pasti bisa deh. Karena secara teori diberikan pemahaman, kemudian setelah diberikan pengetahuan teknis itu diberikan pengetahuan metodologis. Itu lengkap lah sudah di sana. Jadi bisa paham banget bisa, gitu ya. Pak. Bukan cuma paham, tahu juga. Jadi paham itu kan bersifat teori nih. Nah, tapi kalau sudah bisa membuat secara konkret, itu sudah punya pengetahuan metodologis. Jadi bisa diaplikasikan bisa langsung buat baju jadi nih. Ya. Jadi ayo saya berharap adik-adik ini yang di podcast ini dan bisa disampaikan kepada teman-teman masyarakat Banyuwangi, ayo kita berkunjung ke Balai Pelatihan Vokasi dan Prioritas Banyuwangi. Cukup ya Mbak ya? Oke. Ya. Masih ada nggak yang saya harus sampaikan sama Mbak nih? Ini Pak. Untuk yang terakhir nih Kak. Iya, terakhir. Kira-kira pesan dan kesan. Iya. Ya Pak Arsyad, selama memberikan arahan kepada guru-guru di Mandua Banyuwangi ini. Ya. Saya menyampaikan kepada Bapak Ibu guru ya. Tadi dalam ruang tertutup itu saya menyampaikan hal-hal yang perlu disikapi secara konkret dan secara cepat.
bahwa tugas guru itu adalah memberikan pengetahuan, memberikan transfer kognitif kepada peserta. Namun saya menyampaikan secara konkret, secara tegas kepada mereka bahwa guru-guru betul-betul harus mempersiapkan peserta didik secara matang, mempersiapkan peserta didik secara baik, karena tantangan yang akan dihadapi oleh anak-anak kita ke depan itu semakin kompleks, semakin besar. Apatah lagi berdasarkan dengan hasil riset salah satu lembaga survei dari Amerika mengatakan bahwa di tahun Indonesia ini akan mengalami loncatan penduduk yang sangat besar. Di tahun 2030 yang akan datang itu menjadi puncak bonus demografi. Loncatan jumlah penduduk yang sangat besar, di mana loncatan jumlah penduduk itu didominasi oleh generasi Z dan generasi milenial. Nah, ketika misalkan guru-guru yang memiliki tugas untuk mentransfer pengetahuan, untuk memberikan kesiapan mental dan spiritual kepada anak-anak tidak siap, maka dia akan menjadi penganggur. Jadi maka dia tidak akan memiliki pekerjaan apa-apa. Dan itu akan menjadi salah satu musibah bagi negara kita. Ketika misalkan generasi zilenial, generasi milenial menjadi tenaga pengangguran. Nah, oleh karena itu betul-betul Bapak Ibu guru itu mempersiapkan peserta didik yang di samping memiliki pengetahuan, juga harus memiliki skill dan keterampilan yang berkaitan dengan perubahan pasar kerja yang ada saat ini. Karena ke depan kita akan menghadapi tantangan yang sangat besar, di mana era itu sudah sangat terbuka, pasar kerja sudah mengalami perubahan, di era digitalisasi yang begitu cepat berubah di tengah masyarakat. Nah, kalau kita tidak mempersiapkan generasi yang siap beradaptasi dengan segala situasi dan kondisi, maka yang terjadi adalah malapetaka bagi generasi kita. Itu tugas guru, dan alhamdulillah Bapak Ibu guru sangat merespon dengan cepat, karena guru memiliki tanggung jawab yang besar, kemudian instruktur juga memiliki tanggung jawab yang besar untuk mempersiapkan tenaga kerja yang betul-betul siap beradaptasi dengan segala situasi dan kondisi yang sangat kompleks di hari ini dan di masa-masa yang akan datang. Saya kira itu aja yang perlu disikapi. Termasuk Adek Putri, Adek Mutiara dan teman-teman yang lain yang masuk dalam kategori generasi zilenial, ya harus Anda mempersiapkan diri hari ini. Karena ketika Anda tidak mempersiapkan diri hari ini, maka Anda akan menjadi penonton di tengah keberhasilan orang-orang yang sudah siap dari hari ini. Tapi kalau Anda mempersiapkan dengan baik seluruh hal-hal yang berkaitan dengan perubahan di era teknologi informasi dan komunikasi dan digitalisasi saat ini, maka saya yakin percaya Anda akan menjadi tenaga wirausaha yang handal di masa-masa yang akan datang. Tapi catatannya harus dimulai hari ini. Kalau Anda tidak mempersiapkan diri hari ini, maka Anda tidak akan bisa menjadi orang yang sukses di masa yang akan datang. Tapi kalau Anda hari ini mulai, saya yakin dan percaya besok kalian akan menjadi orang yang sukses. Amin. Ya Rabbal Alamin. Itu ya Mbak ya. Pak. Ya. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Atas Dan waktunya. saya juga menyampaikan pesan, mudah-mudahan alumni Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyuwangi ini tetap bisa berkompetisi, bisa bersaing dimanapun dia berada. Yang namanya madrasah bukan sekedar madrasah, tetapi adalah tempat untuk mengasah kemampuan, keterampilan, untuk menciptakan sumber daya manusia yang siap bekerja. Ya, manusia yang memiliki skill, manusia yang memiliki keterampilan, dan jangan lupa memiliki 3 kecerdasan. Ini penting nih. Kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual. Keren sekali. Oke ya. Keren sekali. Saya Mbak ya. Ya. Cukup ya. Cukup. Ya, terima kasih, Terima kasih. Untuk semuanya. Saya akhiri dengan ucapan Allahumma fiqil aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi intinya negara yang maju itu adalah tergantung pada generasi yang berkualitas. nih, Betul Kak. sekali. Nah, jadi kita habis mempodcasti seseorang yang sangat-sangat memotivasi kita. Iya, alhamdulillah. Oke. Hari ini sangat bermanfaat sekali. Iya, tentunya. betul sekali. Oke. Oke, Cukup cukup sekian dari kami. Jangan lupa untuk saksikan episode podcast di tahap selanjutnya. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. See you in the next episode. Bye-bye. Bye-bye.